Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada seluruh mahasiswa semester 2 Pariwisata Syariah. Untuk pertemuan pagi hari ini kita masuk ke materi selanjutnya. Materi terakhir untuk penyusunan laporan keuangan yaitu neraca. Untuk materi versi PDF sudah saya share ke WA Group, silahkan dicek masing-masing dan dibuka untuk kita pelajari bersama. Baik, untuk capaian pembelajaran materi neraca ini, yang pertama, mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan penyajian pos-pos dalam neraca. Kemudian yang kedua, mahasiswa dapat menyusun neraca atau laporan posisi keuangan itu. Oke, kita mulai pembahasan yang pertama. Jadi sama seperti laporan keuangan yang lain yang sudah pernah kita bahas sebelumnya, ya, laporan laba rugi dan perubahan modal. Di laporan neraca ini juga harus melalui siklus akuntansi pada umumnya. Jadi diawali dari transaksi, kemudian kita melakukan pencatatan ke jurnal, setelah itu melakukan posting buku besar, setelah itu menyusun neraca saldo, dan jika ada penyesuaian di akhir periode, setelah itu menyusun kembali neraca saldo setelah adanya penyesuaian. Dan output terakhir dari suatu siklus akuntansi adalah laporan keuangan, dan salah satu dari laporan keuangan tersebut adalah neraca. Oke, untuk semester ini yang akan fokus kita bahas memang hanya 3 laporan keuangan dari 5 laporan keuangan utama. Jadi kemarin sebelum UTS teman-teman sudah mempelajari mengenai laporan laba rugi dan perubahan modal. Jadi setelah UTS ini kita mempelajari neraca, di mana seharusnya neraca kita pelajari juga sebelum UTS, namun karena situasi pandemi ini menyebabkan perkuliahan tatap muka dan menjadi sedikit terkendala, sehingga untuk materi neraca terpaksa harus dijelaskan after mid. Oke, jadi mohon perhatian untuk teman-teman agar dipahami materi neraca ini. Oke, materi neraca ini merupakan bagian terakhir dari 3 penyusunan laporan keuangan yang utama, ya. Secara definisi, neraca atau laporan posisi keuangan merupakan suatu daftar yang menggambarkan aset, atau aktiva atau harta, kewajiban atau utang, liabilitas, dan modal atau ekuitas yang dimiliki oleh suatu perusahaan pada suatu saat tertentu. Saya mengutip dari sumber buku Haryono Yusuf tahun 2011, ya. Kemudian tujuan dari menyusun neraca ini adalah tentunya kita ingin mengetahui kondisi aset, ya, kewajiban dan modal dari perusahaan. Oke. Untuk tahap penyusun neraca tadi saya sudah jelaskan di depan. Jadi sebelum sampai pada bagian neraca, yang pertama-tama harus dilakukan adalah dalam hal menyusun laporan keuangan, itu yang pertama adalah menyusun laporan laba rugi, ya, karena ketika menyusun laporan laba rugi ini kita hasil akhirnya adalah mengetahui berapa sih laba atau rugi bersih suatu perusahaan selama masa periode tertentu. Kemudian laba atau rugi bersih itu akan dimasukkan ke dalam laporan perubahan modal, ya, karena laba atau rugi bersih itu akan mempengaruhi apakah modal menjadi naik atau sebaliknya. Kemudian yang kedua, setelah menyusun laporan laba rugi, kita menyusun laporan perubahan modal, di mana hasil dari laporan perubahan modal ini adalah modal akhir, ya. Modal akhir inilah yang nantinya digunakan atau dikutip dalam suatu neraca.
Oke, jadi untuk menyusun suatu neraca, prosesnya adalah menyusun laporan laba ruginya dulu, kemudian yang kedua laporan perubahan modalnya, setelah itu bagian terakhir adalah neraca. Oke, untuk unsur-unsur dari neraca ini sendiri ya ada 3 pos utama ya, 3 pos utama yang teman-teman pasti sudah sering mendengar yang namanya persamaan akuntansi. Jadi ada aktiva sama dengan pasiva atau aktiva sama dengan utang plus modal. Jadi pasiva itu adalah utang plus modal. Nah ketiga unsur inilah yang akan kita susun dalam suatu neraca. Jadi 3 akun-akun ini adalah akun real ya, atau akun yang selalu muncul hingga akhir periode, sehingga dalam laporan neraca ini wajib hukumnya untuk kita mencantumkan 3 pos ini. Yang pertama ada aset, oke, atau bahasa lainnya adalah aktiva, atau bahasa yang lebih dulu lagi itu harta ya, karena ini aset ini merupakan kekayaan perusahaan. Dibagi menjadi 2 ya. Yang pertama adalah aset lancar. Aset lancar ini secara definisi merupakan aset yang dapat diubah menjadi kas ya dalam waktu 1 tahun atau kurang. Contohnya apa? Di sini ada kas, kemudian ada piutang usaha, piutang dagang, kemudian ada perlengkapan, ada persediaan ya, ada biaya-biaya dibayar di muka. Kemudian yang kedua adalah aset tetap. Aset tetap ini merupakan aset yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun. Biasanya ini merupakan aset yang menggambarkan mesin, kemudian ada peralatan, ada kendaraan, gedung, tanah dan bangunan. Oke. Dan yang kedua ada liabilitas atau kewajiban, atau bahasa yang lebih lampaunya lagi utang. Nah, di sini juga sama ya, dengan aset dibagi menjadi 2. Yang pertama ada utang lancar, artinya adalah utang yang jatuh tempo dalam waktu tidak lebih dari 1 tahun. Ya, utang ini contohnya adalah utang usaha. Kemudian ada utang pajak. Jadi utang tersebut memiliki jatuh tempo itu tidak lebih dari masa 1 tahun. Kemudian yang kedua adalah utang jangka panjang. Kalau tadi aset kita menggunakan aset lancar dan aset tetap, ya kalau utang itu utang lancar dan jangka panjang. Jadi dilihat dari nilai jatuh temponya ya, jangka panjang artinya lebih dari 1 tahun. Biasanya ini yang termasuk dalam utang jangka panjang adalah utang bank, kemudian ada yang namanya utang obligasi ya, macam-macam. Jadi jatuh temponya itu lebih dari 1 tahun sehingga dikatakan jangka panjang. Kemudian yang terakhir adalah ekuitas atau modal. Nah, di sini untuk akun atau pos modal ya, merupakan pos terakhir dari unsur neraca. Kalau biasanya teman-teman pelajari itu modal simple ya, hanya terdapat modal awal, kemudian diakumulasikan dengan apakah laba atau rugi, kemudian pengurangannya ada prive ya, sebagai bentuk kepentingan pribadi. Nah, kalau di dalam laporan keuangan perusahaan yang lebih besar ya, atau laporan keuangan seperti contoh PT Sahid kemarin yang saya berikan tugas itu memang agak kompleks untuk unsur modal ya. Karena apa? Karena merupakan perusahaan yang sahamnya sudah go publik, jadi sudah punya intervensi dari tidak hanya dari modal internal, tapi juga ada pihak eksternal yang sudah ikut berpartisipasi dalam kepemilikan modal. Sehingga di sini saya berikan unsur-unsur dari modal itu lebih bervariasi. Kalau untuk PT Sahid sendiri ya, ditambahkan dengan modal saham ya,
tidak ada modal pemilik tapi modal saham, kemudian ada bagian agio saham. Agio ini merupakan keuntungan dari penjualan saham ya. Kemudian yang terakhir di situ ada saldo laba, atau laba ditahan ya. Baik, nanti kita pelajari lebih lanjut. Kemudian untuk bentuk dari neraca ya. Bentuk dari neraca ini ada dua. Yang pertama adalah bentuk stafel. Jadi bentuk stafel ini maksudnya adalah menyajikan posisi aset di sebelah kiri, kemudian posisi liabilitas dan ekuitas di sebelah kanan. Jadi ini adalah bentuk neraca yang sangat sederhana ya, biasanya digunakan perusahaan-perusahaan kecil ya, atau perusahaan pada umumnya lebih banyak memang menggunakan bentuk stafel ini. Jadi seperti model persamaan akuntansi ya. Jadi aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Jadi di sini sangat menggambarkan posisi kiri dan kanan ya supaya seimbang. Jadi bentuk stafel namanya, modelnya seperti ini. Jadi di sebelah kiri ada aset, diurutkan. Asetnya diurutkan ya dari yang lancar, kemudian aset lancar ini diurutkan lagi. Sub-sub asetnya mulai dari yang paling lancar, kemudian ada bagian jumlah aset lancar di sini ya. Di sini adalah jumlahnya, saya beri kode A. Kemudian yang kedua itu aset tetap. Nah, modelnya seperti ini. Jadi setelah aset lancar, di sini adalah posisi aset tetap. Aset tetap juga sama seperti aset lancar tadi, sub-subnya mulai dari yang punya masa manfaat lebih sedikit. Misalnya peralatan, masa manfaatnya biasanya lebih kecil daripada mesin, daripada gedung dan tanah gitu. Jadi ada urut-urutannya. Kemudian di sini untuk jumlah aset tetap saya beri tanda B. Sehingga nanti di bagian akhir jumlah aset itu merupakan akumulasi dari jumlah aset lancar dan jumlah aset tetap A plus B. Kemudian kita beralih ke sisi kanan ya. Di sini adalah sisi yang menampakkan bahwa liabilitas dan ekuitas ya berada dalam satu posisi yang sama. Jadi sama-sama di sebelah kredit ya kalau di jurnal. Nah, jadi di sini liabilitas sama dengan aset tadi di pada posisinya itu ada urutannya, mulai dari liabilitas lancar, kemudian sub-subnya ada utang usaha, ada utang pajak, dilihat lagi jatuh temponya. Kemudian di sini sama ya, ada jumlahnya, saya beri kode A untuk liabilitas lancar. Kemudian yang kedua liabilitas jangka panjang. Ini biasanya tempatnya adalah setelah liabilitas lancar. Sama seperti posisi aset tadi ya. Sini punya jangka waktu yang lebih panjang daripada liabilitas lancar, seperti utang bank dan utang obligasi. Ini juga sama, dijumlahkan dulu. Untuk jumlah khusus dari liabilitas jangka panjangnya saya beri tanda B. Kemudian di bawah dari liabilitas jangka panjang itu ada posisi ekuitas atau modal. Nah, di sini sama seperti liabilitas, ekuitas juga dijumlahkan. Mulai dari modal saham, agio saham dan sebagainya itu nanti jumlah akhirnya ada di sini, di jumlah ekuitas kode C. Setelah itu yang terakhir jumlah liabilitas dan ekuitas ditambahkan keseluruhannya, mulai dari liabilitas lancar, liabilitas jangka panjang hingga jumlah ekuitas. Namanya neraca harus sama antara antara jumlah aset dengan jumlah liabilitas plus ekuitasnya, sehingga jumlah aset A plus B harus sama dengan jumlah liabilitas dan ekuitas A plus B plus C.
sehingga menggambarkan keseimbangan antara posisi kekayaan perusahaan. Ini adalah bentuk neraca model Staffel. Ya, kemudian kita beralih ke bentuk neraca yang kedua, yaitu bentuk skontro. Nah, bentuk neraca skontro ini merupakan model yang biasanya digunakan di perusahaan-perusahaan besar yang sudah mulai go public. Contohnya seperti laporan keuangan PT Sahid yang pernah saya berikan tugas. Jadi di sini modelnya seperti ini. Jadi model neracanya adalah melajur ke bawah, ya, tidak seperti tadi kiri dan kanan, ini melajur ke bawah. Oke, sama ya, sama saja modelnya, sama saja secara konsep, hanya posisi liabilitas dan ekuitas itu dipindahkan ke bawah. Oke, melajur ke bawah. Jadi di sini ada sama seperti tadi, ada nama dari perusahaan, kemudian jenis dari laporan keuangannya apa, tahun yang menggambarkan dari neraca itu sendiri. Kemudian di sini adalah akun-akun atau pos yang sama seperti di model Staffel tadi, ada aset, liabilitas dan ekuitas. Jadi ini lebih kompleks lagi ya. Kalau tadi yang Staffel saya hanya memberikan contoh sederhana, untuk skontro ini lebih kompleks karena saya mengambil dari contoh PT Hotel Sahid Jaya, ya, di mana laporan keuangannya sudah tercatat di BEI, oke, karena sudah go public. Oke, di sini ada aset, kemudian aset lancar, ya. Kemudian ada sub-sub dari aset lancar, mulai dari yang paling lancar sampai yang lebih tidak lancar. Oke, di sini jumlah aset lancarnya, ya, kita perhatikan. Kemudian untuk aset tidak lancar, nah di sini kalau tadi di bentuk Staffel itu saya menggunakan bahasa aset tetap. Nah, kalau di dalam laporan keuangan bentuk skontro ini menggunakan aset tidak lancar. Sebenarnya sama saja ya, cuman di dalam laporan keuangan PT Hotel Sahid Jaya ini menggunakan aset tidak lancar. Jadi di sana sudah dijelaskan di dalam laporan keuangannya memang menggunakan aset tidak lancar, tapi maksudnya adalah sama seperti aset tetap. Oke, untuk jumlah aset sini merupakan jumlah dari aset lancar ditambahkan dengan aset tidak lancar. Kemudian sama halnya untuk liabilitas, ini melajur ke bawah ya, ini adalah sambungan dari aset tetap di atasnya tadi. Oke. Di sini ada liabilitas lancar, kemudian dilanjutkan dengan liabilitas jangka panjang, dan bagian akhir adalah ekuitas. Jadi nanti di bagian jumlah itu, jumlah liabilitas dan ekuitas merupakan penjumlahan dari liabilitas lancar, jangka panjang, dan ekuitas. Kita lihat di sini ya, untuk nilai dari jumlah liabilitas dan ekuitas, oke, ini sama dengan nilai aset. Oke, sehingga antara pasifa dan aktiva sudah seimbang. Oke, itu adalah penjelasan singkat mengenai materi neraca. Selanjutnya kita akan diskusikan lebih banyak pada forum WA grup kita di mata kuliah akuntansi 2. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.